Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Triutami dengan NPM 22130539195 dari kelas 3A. Di sini saya membuat video untuk mengumpulkan tugas mata kuliah pembelajaran IPA SD dengan dosen pengampu Ibu Ika Wulandari Utami Ningtyas MPD dan Ibu Amrina Izatika MPD. Baiklah, lanjut saja. Di sini saya akan memaparkan mengenai skenario pembelajaran yang saya buat, yaitu dengan materi pembelajaran alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak. Komponen elemen yang pertama ada fokus dalam bentuk kegiatan pembelajarannya, yaitu pendidik menyampaikan bahwa pada pembelajaran ini peserta didik akan belajar mengenai alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak. Kemudian yang selanjutnya yaitu situation. Di sini aspek interdisiplinernya yaitu disiplin IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Disiplin IPA menjelaskan konsep alat gerak, IPS mengenai kehidupan sosial, dan disiplin Bahasa Indonesia mengenai mengemukakan gagasan atau keterampilan berbicara. Bentuk kegiatannya yang pertama, pendidik membimbing peserta didik untuk mengungkap pengalaman gerak pada dirinya maupun hewan untuk dijadikan titik awal memulai pembelajaran. Pendidik dapat memberikan pertanyaan pemantik seperti, "Anak-anak, tadi pagi kalian berangkat sekolah naik apa?" Kemudian, jika peserta didik menjawab diantar, jalan kaki, naik sepeda, dan sebagainya, maka dilanjutkan dengan, "Nah, anak-anak, kalau naik sepeda itu bagian mana yang bergerak ya?" Kemudian, pendidik memberi informasi bahwa kaki merupakan alat gerak. Pendidik bertanya kembali, alat gerak pada manusia itu apa aja ya? Kemudian, peserta didik diminta untuk berani mengungkapkan pendapatnya dan menunjukkan bagian tubuh mana saja yang merupakan alat gerak. Lalu yang selanjutnya, pendidik kembali bertanya, mengapa bagian-bagian tubuh yang anak-anak sebutkan tadi dapat bergerak? Kemudian pendidik menayangkan video berisi tentang aktivitas manusia untuk memperjelas konsep alat gerak pada manusia. Kemudian setelah videonya selesai, pendidik bertanya kepada peserta didik seperti ini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan isi video yang sudah Ibu tayangkan? Lalu yang selanjutnya, pendidik membimbing peserta didik untuk mengaitkan dengan objek di kehidupan sehari-hari yang dapat melakukan aktivitas gerak, yaitu misalnya yang sekarang kita bahas yaitu hewan. Nah, pendidik bisa berkata seperti ini. Nah, selain manusia, siapa lagi ya yang kira-kira yang memiliki alat gerak? Kemudian, hewan itu bergerak untuk melakukan apa ya? Ada yang bisa jelaskan pada Ibu? Kemudian peserta didik menjelaskan sepengetahuan mereka tentang aktivitas yang biasa dilakukan oleh hewan. Kemudian pendidik mengajak peserta didik untuk melakukan permainan tebak gerakan hewan. Seperti ini contohnya. Anak-anak, yuk sekarang kita bermain tebak gerakan hewan yang bisa menebak akan mendapat bintang. Peserta didik kemudian dibimbing pendidik untuk bermain tebak gerakan hewan. Kemudian yang selanjutnya ada clarify. Dalam elemen ini ada aspek interdisipliner IPA dan IPS. Kemudian bentuk kegiatannya yaitu yang pertama berdasarkan permainan tebak gerakan hewan yang dilakukan peserta didik dapat menyimpulkan bahwa hewan juga memiliki alat gerak dan fungsinya, sama seperti manusia. Contohnya, nah dari permainan tadi bisa disimpulkan kalau hewan juga memiliki alat gerak sama seperti manusia. Alat gerak digunakan untuk bergerak atau berpindah tempat. Kemudian pendidik mendeskripsikan alat gerak pada hewan dan manusia dengan penjelasan lebih diarahkan pada fungsinya. Kemudian
Contohnya misalnya kaki untuk berjalan, berlari, tangan untuk memegang atau menggenggam, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, berdasarkan permainan tebak gerakan hewan oleh peserta didik, pendidik membimbing peserta didik untuk mendeskripsikan mengapa manusia dan hewan dapat bergerak. Kemudian, pendidik memberi penjelasan mengenai kapasitas penggunaan alat gerak manusia. Contohnya, anak-anak, kalian lelah tidak setelah bermain tebak gerakan? Jika peserta dididik menjawab iya, maka lanjutkan dengan bagaimana ya cara agar tubuh kita tidak merasa cepat lelah atau sakit ketika menggunakan alat gerak. Kemudian peserta didik dapat menjawab dengan sepengetahuan mereka. Kemudian pendidik menjelaskan upaya menjaga kesehatan alat gerak pada manusia. Kemudian elemen yang selanjutnya ada reasons. Aspek interdisiplinernya di sini ada disiplin IPA dan IPS. Kemudian bentuk kegiatannya yaitu pendidik membimbing peserta didik untuk menjelaskan mengapa kaki bisa berjalan, tangan bisa memegang atau menggenggam, dan sebagainya seperti yang sudah dijabarkan pada elemen clarify di atas. Contohnya, mengapa tubuh kita bisa bergerak ya? Kemudian pendidik mungkin bisa menegaskan kembali deskripsi alat gerak dan fungsi pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak. Kemudian, pendidik mungkin perlu mengaitkan dengan aktivitas dari objek lain yang fungsinya menyerupai alat gerak, yaitu misalnya tang atau pliers. Contohnya, anak-anak, apakah kalian pernah melihat tang? Tang itu cara kerjanya bagaimana ya? Coba kalian peragakan cara kerja tang. Nah, pendidik itu memperagakan penjelasan tersebut. Tang dapat digunakan untuk melakukan beberapa fungsi serupa dengan gerakan tangan manusia. Seperti halnya tangan manusia atau hewan, tangan digunakan untuk memegang dan menggenggam sesuatu. Tang dapat digunakan untuk menggenggam benda dengan kuat, memungkinkan pengguna untuk mengambil, memutar, dan memindahkan objek dengan baik dan kekuatan yang diperlukan. Selanjutnya pada elemen inference dengan aspek interdisipliner disiplin IPA, di sini pendidik dalam bentuk kegiatannya, di sini pendidik dapat menyimpulkan bahwa alat gerak hewan dan manusia memiliki hubungan dan fungsinya dalam melakukan aktivitas kehidupan, diperkuat dengan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya ada elemen overview. Di sini aspek interdisiplinernya adalah disiplin IPA dan SPDB. Jadi pendidik meninjau kembali konsep materi pembelajaran mulai dari akar permasalahan, deskripsi materi, penalaran, konsep materi, kaitannya dengan kehidupan sehari-hari sampai kepada kesimpulan. Pendidik memperkuat konsep materi pembelajaran tersebut dengan membuat produk sederhana berdasarkan konsep tersebut, yaitu model sederhana alat gerak manusia dan hewan berupa wayang manusia dan hewan. Lalu pendidik dapat menyiapkan bahan-bahan untuk mendukung aktivitas tersebut, yaitu misalnya gunting, lem atau double tip, jarum jahit, benang, gambar, ukuran A4, tusuk sate atau lidi, kardus atau karton, pensil atau spidol. Baiklah, sekian penjelasan dari skenario pembelajaran yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.